Salam tetap sehat, salam Dr. Joy. Sahabat, selamat datang kembali di kanal video YouTube Dr. Joy, sebuah kanal yang berisikan video-video edukatif dan inspiratif tentang penyakit otak, tumor otak, stroke, dan penyakit saraf lainnya. Dalam kanal ini, kami juga menyajikan video yang berisikan kisah-kisah pengalaman hidup yang luar biasa dari penderita, penyintas, dan keluarga yang mengalami penyakit otak. Kita akan menyaksikan sebuah pengalaman yang luar biasa dari seorang penyintas pendarahan otak luas yang diakibatkan oleh long COVID. Ya, long COVID. Long COVID itu adalah suatu kondisi di mana penderita masih mengalami gejala-gejala seperti saat terinfeksi COVID-19. Walaupun sudah dinyatakan sembuh dengan hasil tes PCR yang negatif dan parameter lainnya yang sudah dinyatakan negatif. Nah, pada kisah ini dikisahkan ada seorang laki-laki yang mengalami gangguan pembekuan darah, ya, jadi darahnya gampang menggumpal pasca serangan COVID. Akibat gumpalan darah itu menyebabkan sumbatan otak yang luas yang berakhir pada pendarahan otak yang masif dan fatal. Namun dengan mukjizat dan pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa, maka beliau bisa melewati semua kesulitannya dan bisa kembali beraktivitas dengan normal. Sahabat, mari kita saksikan videonya. Saya perkenalkan diri, nama saya Hengki, usia saya 62 tahun. Saya mau berbagi tentang kisah yang pernah saya alami di bulan Juni. Memang di bulan Februari saya terkena COVID. Sewaktu sudah negatif, saya isoman mandiri 1 minggu karena saya COVID-nya itu nggak berat, cuman suhu badan 37, tidak batuk, tidak pilek, dan penciuman pun bagus semua. Nah, saya cek dedimer saat itu 1200. Lalu saya berobat ke dokter internis, dikasih pengencer darah, turun menjadi 600. Lalu saya ditaruh di IGD. Nah, terus ada teman saya, dianya bermaksud memang baik, dia telepon keponakan saya supaya saya dipindah ke rumah sakit aja. Terus ponakan saya ini berbicara dengan dokter ahli bedah saraf yang akan menangani saya. Tetapi dokter ahli bedah saraf ini mengasih gambaran kalau om kamu dipindah ini sangat berbahaya, karena naik mobil ambulan terjadi goncangan, itu bisa terjadi pendarahan yang hebat, dan itu pertaruhannya adalah nyawa. Langsung dirujuk kepada Dr. Joy, di mana Dr. Joy waktu itu memberikan diagnosa bahwa ini harus segera dioperasi karena ada pendarahan di dalam otak yang sangat berbahaya. Tapi pada saat itu kita sekeluarga juga bingung ya, memutuskan apakah akan dioperasi di rumah sakit Mitra Kemayoran atau ini, karena ada beberapa teman atau saudara-saudara juga yang menyarankan ke tempat lain sih. Ya, tapi pada saat itu karena pada saat itu genting juga, dan kita juga berdoa dan memohon petunjuk dari Tuhan, akhirnya kita tetapkan tetap beroperasi di Mitra Kemayoran bersama Dr. Joy. Jadi mereka mengambil keputusan saya dioperasi di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran dengan dokter bedah ahli saraf, yaitu Dr. Joy Marjono. Nah, singkat cerita, saya dioperasi beberapa jam. Saya tidak tahu karena waktu dibawa ke rumah sakit saya sudah keadaan tidak sadar. Jadi semua ini saya diceritakan oleh keponakan-keponakan semua kejadian yang menimpa saya itu.
Gangguan pembekuan darah atau yang kita sebut sebagai koagulopati pada pasien ini ditandai dengan peningkatan level D-dimer yang sangat sulit sekali diturunkan. Akibat peningkatan kadar D-dimer ini memberikan risiko sumbatan pada pembuluh darah. Nah, yang terjadi pada pasien ini, sumbatan pembuluh darah itu terjadi di otak, ya, pembuluh darah balik yang atau kita sebut sebagai pembuluh vena. Akibat sumbatan itu menyebabkan adanya bendungan pada aliran balik yang menyebabkan pembuluh otak lainnya pecah sehingga menimbulkan pendarahan otak yang luas dan masif. Operasi berlangsung lebih kurang 2-3 jam dengan persiapan pembiusan dan lain sebagainya. Total waktu adalah sekitar 3-4 jam. Kami menggunakan teknik microsurgery di mana kami mengidentifikasi lokasi-lokasi motorik, lokasi pusat bicara, dan lokasi-lokasi penting lainnya. Upaya operasi ini dilakukan untuk dekompresi dari otak yang bengkak dan mengeluarkan bekuan darah sebanyak mungkin dengan prinsip bahwa kami akan mengusahakan prosedur seaman mungkin dan sebaik mungkin untuk pasien. Ya, tentu dengan pertolongan dari Tuhan, maka perjalanan operasi bisa berlangsung dengan lancar. Setelah selesai operasi, saya dibawa ke ruangan ICU. Di ruangan ICU itu, saya kalau nggak salah 2 malam apa 1 malam. Setelah saya sadar, puji Tuhan, saya bisa berbicara, tangan, kaki, badan semua bisa digerakkan. Lalu Dr. Joy Marjono itu, dia lihat pemulihannya sudah baik. Dia bicara sama ponakan saya, sudah cari kamar biasa. Jadi dipindah ke kamar biasa. Setelah 3 malam, Dr. Joy Marjono bilang, udah besok Bapak boleh pulang karena pemulihannya sudah bagus. Tapi dia juga konsultasi dengan dokter internisnya. Ternyata dokter internisnya pun memperbolehkan saya untuk besok pulang. Jadi saya dirawat itu dengan di ICU total 4 malam. Luar biasa. Padahal operasi kepala ini itu operasi besar dan tidak gampang. Banyak orang mengatakan kalau operasi kepala itu taruhannya nyawa. Kalaupun hidup itu akan stroke, akan lumpuh. Tapi Tuhan bekerja sungguh luar biasa di dalam kehidupan saya. Mujizat itu dinyatakan buat saya. Saya tidak lumpuh, berbicara pun fasih. Dan memori saya yang lama tetap ingat, yang baru pun tetap ingat. Saya percaya semua ini adalah mujizat yang Tuhan berikan kepada saya. Saya sungguh bersyukur, saya percaya dokter ini adalah Tuhan yang memilihkan buat mengoperasi perawat saya. Karena saya begitu sudah pulang ke rumah, saya tanya sama ponakan-ponakan saya, apa kamu yang pilih Dr. Joy? Mereka bilang enggak, karena mereka kan tidak tahu harus pilih dokter siapa. Karena di rumah sakit itu ada beberapa orang dokter yang ahli bedah saraf. Jadi dari rumah sakit yang mengirim Dr. Joy ini. Jadi saya percaya Dr. Joy itu adalah pilihan Tuhan yang Tuhan berikan untuk mengoperasi merawat saya. September saya masih istirahat di rumah selama 1 bulan. Di bulan Oktober saya mulai aktivitas kerja. Ya. Di sini saya mau tekankan bahwa COVID itu memang ada dan berbahaya. Juga saya tekankan buat yang mengalami masalah
ada pendarahan di otak dan seperti saya ini atau dan sebagainya, jangan pernah takut untuk dioperasi. Karena memang banyak orang mengatakan kalau operasi kepala itu taruhannya nyawa. Kalaupun sembuh itu stroke, karena banyak orang yang mengalami seperti itu. Tetapi kita nggak usah takut. Kita serahkan semua sama Tuhan, biar Dia yang bekerja. Nyatanya sampai hari ini saya baik-baik aja. Sahabat, tetap berhati-hati terhadap COVID. Ya, memang studi dan fakta menunjukkan bahwa sebagian besar infeksi COVID dapat sembuh sendiri dan sifatnya ringan. Tapi tetap ingat bahwa COVID ini adalah penyakit baru yang belum kita ketahui sepenuhnya. Jadi ada kemungkinan kondisi yang kita sebut sebagai long COVID. Jadi sebaiknya kalau bisa kita hindari terkena serangan COVID dibanding kalau kita memiliki risiko untuk terkena COVID dan risiko komplikasi long COVID. Tetap waspada, tetap lakukan protokol 5M, dan semoga sahabat sehat selalu. Kita sudah menyaksikan sebuah peristiwa pengalaman luar biasa dari Pak Hengki yang sangat inspiratif. Semoga video ini memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini. Sampai berjumpa di video Dr. Joy berikutnya. Salam sehat, salam Dr. Joy.